Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Omah Mikir yang luar biasa. Jumpa lagi dengan saya Juli Jati Prambudi dalam ngobrol seni budaya dan kemasyarakatan. Sobat-sobat, saya masih tetap dengan Cak Klemin yang pada sesi kemarin saya telah berbicara dengan dia mengenai daur ulang ya, dan dia sekali lagi adalah salah seorang tokoh di bidang daur ulang, di mana Kota Batu menurut persepsinya dengan ungkapan yang menurut saya sangat menarik, yaitu banyak orang datang ke Kota Batu tetapi pulangnya meninggalkan sampah. Maaf, saya ulangi. Jadi banyak orang datang ke Kota Batu membawa uang, ya, tetapi pulangnya meninggalkan sampah. Nah, yang menarik, sobat-sobat, bagi orang semacam Cak Klemin ini, ternyata dia tidak menganggapnya sebagai sampah seperti kita kebanyakan. Sampah yang selalu kita anggap benda-benda yang tidak kita pakai, lalu kita buang, ya, bahkan kita bakar, kita musnahkan, intinya kita singkirkan dari sekitar lingkungan kita. Tetapi bagi Cak Klemin dan kawan-kawan yang ada di dalam komunitas usaha daur ulang batu, ini ternyata mampu menyulap ya sampah menjadi benda-benda yang bermanfaat bahkan bernilai ekonomi. Nah, pada sesi kali ini nanti Cak Klemin akan menunjukkan bagaimana benda-benda yang di depan saya dan Cak Klemin ini adalah benda-benda yang telah disulap dari sampah menjadi benda-benda yang berguna. Nah, karena itu mari kita dengarkan pengalaman Cak Klemin berada di dalam komunitas usaha daur ulang batu ini dalam menyulap sampah menjadi benda bernilai ekonomi, juga bernilai artistik dan bernilai fungsional. Ini luar biasa. Jadi ini saya kira orang semacam Cak Klemin itu sangat diperlukan ketika lingkungan kita itu sudah krisis di dalam krisis ekologi. Jadi karena banyaknya sampah ada di mana-mana sehingga menimbulkan satu situasi yang mengkhawatirkan, karena bisa terjadi kalau sampah menumpuk dan berada di mana-mana, apalagi kalau sampahnya tidak membusuk, wah, itu akan terjadi bencana banjir dan macam-macam, dan ini sudah kita sering dengarkan di banyak media. Nah, saya akan mulai bercakap-cakap dengan Cak Klemin. Apa kabar Cak Klemin? Baik, Pak Juli. Nah, penampilannya kok keren ini. Yang dipakai ini baju apa ini? Ini baju kimono dari kimono. Hasil ekstrak daun. Ya, itu kita pakai daun-daun yang sudah mengering, bahkan sudah menguning, itu kita bikin ornamen di baju dan di kain itu ada jarik juga, bisa pakai jilbab. Nah, istilahnya itu ekoprint. Ekoprint. Bisa diterangkan agar teman-teman tahu tentang teknik yang sederhana aja, tahap ke tahap sampai menghasilkan ekoprint. Dijelaskan singkat aja, Cak Klemin. Tahap yang pertama itu cara yang sangat sederhana sekali itu dengan teknik ponding atau pukul. Ponding atau pukul ya, pukul. Ya, ponding. Yang dipukul apa, Cak Min? Yang dipukul itu daunnya. Ini asalnya ini ada kain, kita lebarkan di jembreng ya, kainnya di atasnya papan kayu ya gitu. Setelah itu baru daun ini kita taruh di atasnya. Nah, di atasnya bisa dikasih alas lagi, kain atau mungkin bisa pakai plastik. Nah, baru kita pukul pelan-pelan. Nah, mengikuti bentuk daun ya, atau ini alur seratnya juga. Nah, setelah itu kita lepas, kita ambil daunnya. Nah, klorofil ini akan menancap ke pori-pori kain. Ya. Oke. Oh, setelah dipukul-pukul diapakan? Setelah pukul-pukul baru kita keringkan. Kita angin-anginkan. Kainnya tadi diangin-anginkan ya. Kalau sudah penuh semua daunnya sesuai dengan pola yang kita inginkan ya, atau desain yang kita
inginkan, baru kita angin-anginkan selama 3 hari. Nah, itu biar proses oksidasinya benar-benar masuk ke pori-pori kain dan ini nggak mudah luntur atau pudar. Nah, setelah itu baru kita kunci warna, kita fiksasi ya, supaya nggak luntur itu pakai bahan, bisa pakai tawas, pakai air kapur, atau air tunjung. Nah, itu. Katanya juga bisa dengan air bekas rendaman besi gitu. Bekas rendaman besi itu bisa, itu untuk ininya pengunci warnanya itu nanti bisa merubah warna, bisa menjadi warna lebih gelap, kegelap-gelapan. Itu besi kita yang berkarat itu kita rendam 1 minggu, baru kita ambil air yang beningnya itu, baru untuk menjelup merendam kain itu, ekoprintnya itu baru kita angin-anginkan, itu nanti akan tidak mudah pudar. Sebetulnya semuanya bahannya dari alami semua. Oh, berarti green media. Sangat ramah lingkungan. Ya. Nah, di sini bahan-bahannya sudah kita pakai seperti daun, seperti apa tadi, bisa kita pakai lagi untuk kompos. Oh, gitu. Nah, sekarang kan tadi kan dari getah klorofilnya tadi ya, getah-getah daunnya. Itu kan berarti tergantung dari jenis daun juga kan? Ya, pengaruh juga. Bentuk daun itu sendiri, serat-seratnya maupun efek warna itu sangat bergantung dari daun ya. Dari daun. Nah, kalau kita pakai yang teknik ponding ini, diusahakan jangan pakai daun yang punya unsur air tinggi. Kenapa? Nah, itu nanti bisa teksturnya enggak keluar, bahkan kelihatan ini melobor. Blueberry anunya. Iya. Nah, mungkin yang seperti kayak daun-daun kemangi itu bisa, terus senikir. Nah, ini kan nggak begitu banyak kadar air. Iya. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi makin boleh dibuat rumus gini, makin tinggi daun yang berkadar air tinggi, berarti makin tidak bagus. Tidak bagus. Oh, gitu. Kalau untuk yang teknik ponding. Oh, ponding. Ya, tapi kalau yang untuk teknik kukus itu bisa juga. Nah, ini nanti fungsinya bisa menyerap warna. Oke. Jadi ada teknik ponding sama pukul sama kukus. Steam. Ya, steam ya. Oke, jadi daun itu punya 3 karakter. Ya, jadi yang sisa ada yang sifatnya transfer warna, ada yang sifatnya menyerap warna, ada yang sifatnya itu penghambat warna. Ya. Oh, gitu. Berarti pengalaman sampean dengan daun itu sudah sangat banyak ya. Jadi dari sifat-sifat daun apa saja yang bisa akan menghasilkan warna ini sudah ketahuan karena pengalaman atau memang ada risetnya itu, ada penelitiannya? Satu pengalaman itu, karena pengalaman ini kita didapat dari riset atau eksperimen. Kita mencoba dulu daun ini karakternya seperti ini. Nah, ini bisa untuk teknik yang ini. Ya, itu dari pengalaman juga itu. Saya dengar sampean gara-gara ekoprint tuh beredar di mana-mana. Ngasih workshop di mana-mana. Iya. Itu respon publiknya gimana? Memang luar biasa ya? Sangat luar biasa sekali, karena pola ini sangat sederhana dan bisa dilakukan siapapun ya, tanpa biaya tinggi. Itu beda dengan batik ya. Batik itu biaya tinggi, terus unsur tekniknya juga nggak rumit ya. Terus juga polusi terhadap lingkungan juga tinggi kalau menurut saya gitu, karena pakai bahan-bahan kimia semua. Kalau batik kan boleh ya. Tapi kalau untuk ekoprint tidak berbahaya ya, karena semuanya bahan alam. Tapi kalau batik-batik yang dulu itu pakai bahan alam semua, jadi masih dulu aman. Ya, dulu. Sekarang, kecuali hanya kita pakai itu malamnya saja. Malam. Oke. Tadi pada proses kukus ya, mengukus itu kan pakai tawas, pakai air kapur, air tunjung. Nah, itu masing-masing ada efeknya enggak itu? Ada. Nah, ini pengunci warna ini tawas ini bahan 3 itu bisa merubah warna itu tadi. Oh, berubah warna? Iya, bisa warna. Seandainya kita contohnya pakai, ada baju sampean ini dari hasilnya gimana? Ini saya pakai daun eukaliptus, ya saya rendam pakai
air ini apa yang kita ekstrak dengan itu air kapur. Tapi yang hitam ini ini pakai air tawas. Sama-sama ada efek-efek hitamnya ini air tawas. Nah, yang kuning-kuning ini juga ada pakai air kapur. Air kapur ya. Oh jadi menjadi kuningnya karena air kapur. Air kapur. Nah ini kapur biasa. Ya, kapur biasa gamping itu. Oh gamping itu. Air gamping itu kita rendam air kira-kira 1 malam ya, baru kita ambil air yang beningnya itu. Nah ini bisa untuk fiksasi, bahan fiksasi. Kalau rendamannya kapur itu makin lama gitu berpengaruh enggak ya? Makin bagus. Makin bagus ya. Makin bagus. Ya. Kalau saya makanya minimal rendaman dari 1 minggu baru kita pakai. Dari air kapur itu? Air kapur itu ya. Karena air kapur baru rendam kan umum ya. Panas itu. Panas, lah itu kita dinginkan dulu, nanti efeknya ini nutrisinya itu lebih kuat kalau kita rendam semakin lama. Iya ya. Oke, terus kembali tadi kan ketika kita mukul daun itu kan juga bekasnya getah ke kain tadi kan sangat bergantung dari bagaimana teknik mukulnya kan. Iya. Kalau mukulnya tuh terlalu roso gitu, terlalu kuat ya bisa jadi rusak ya kan. Harus pelan-pelan. Mungkin kita bisa pakai irama sama ngikuti alur atau bentuk daun itu ya pelan-pelan. Nah, tidak disarankan kalau pas lagi marahan sama keluarga, kalau bisa jangan ya. Bisa hancur semua. Jadi emosinya ditumpahkan ke situ. Iya, dilarang membuat ini teknik pukul itu ketika marah-marah. Ya, jadi nanti bisa jadi rusak semua itu. Oke Cak Min. Jadi sobat-sobat nanti kalau memerlukan praktek lebih detail ya dengan pengalaman Cak Klemin yang sangat kaya di bidang memukul ini ya, dalam arti membuat EcoBrain ini, karena saya tahu di rumahnya sudah banyak karya, baik karyanya Cak Klemin sendiri maupun hasil-hasil pelatihan dari workshop yang diadakan dengan berbagai ada mahasiswa dengan komunitas yang lain. Itu karena memang sering dilaksanakan di tempat tinggalnya Cak Klemin. Cak Klemin itu alamatnya di mana biar jelas lagi? Alamat saya di Jalan Patimura, Gang 5, nomor 31, Kelurahan Temas, Kota Batu. Ya, saya kira apa namanya Red Soga. Red Soga. Ya, jadi dicari di Red Soga di Jalan di Patimura itu kalau Anda masuk ke Kota Batu, dulu ada masjid dijual itu. Ya, masjid dijual. Itu kira-kira 150 meter dari situ ada jembatan kecil, terus masuk ke kanan. Ya. Kalau ingin tahu detail produk-produk, bisa kita lihat di IG. Oh, di IG. Di Instagramnya ada, itu Red Soga EcoBrain. Red Soga EcoBrain. Jadi IG Red Soga EcoBrain. Ya, jadi sobat-sobat bisa melihat, dan nanti kalau memang tertarik untuk mengembangkan keterampilan ini ya bisa langsung ke tempatnya Cak Klemin. Oke Cak Klemin, saya ingin lebih dalam lagi karena pengalamannya sangat panjang sekali di dunia sampah menyampah ini. Artinya dalam arti mendaur ulang. Saya itu tertarik Cak Klemin, sampean ini sering membuat satu terobosan-terobosan yang bagi orang lain mungkin atau seniman lain itu mungkin jarang diperhatikan, dan sampean diam-diam membentuk kayak komunitas usaha daur ulang batu. Itu saya sangat respect dengan kegiatan sampean nih, karena ini seniman yang sekaligus terlibat di dalam problem-problem masyarakat ya, dalam rangka untuk mengharmonisasikan ekosistem atau ekologi di sekitar kita, karena persoalan sampah memang terkhususnya di Kota Batu itu memang jadi masalah, dan Cak Klemin dan kawan-kawan ternyata punya solusi yang luar biasa dalam rangka untuk ini ya, untuk membuat sampah itu menjadi benda yang bernilai guna. Nah, sekarang yang Cak Klemin bisa bercerita di contoh-contoh produk yang ada di depan kita ini,
adalah hasil dari daur ulang dari sak semen. Jadi sak semen yang biasanya oleh Pak Tukang setelah semennya habis langsung disingkirkan. Nah, ternyata bagi Cak Klemin sak semen itu masih punya nilai guna. Cak Klemin tolong disampaikan ini gimana nih? Ya. Kok bisa jadi tas itu gimana? Ya, ini tas dari sak semen. Ya, kita olah dari sak semen ini dengan bermacam-macam teknik, yaitu kita kukus, kita ekstrak dengan ekoprint, jadi kita untuk ornamennya kita mix dengan ekoprint. Nah, kita pakai bahan-bahan yang hasil eksperimen supaya bagaimana sak semen ini bisa kuat, tahan air, tahan api. Tahan api juga. Ya, kalau dibakar gitu hampir menyerupai imitasi kulit. Bisa untuk menggantikan kulit, bahkan kekuatannya pun hampir bisa lah kalau untuk menyamai kulit gitu kekuatannya. Itu kok bisa mengkilat tuh kenapa? Ini kita pakai Finishingnya apa? Finishing dengan bahan campuran antara ini bahan bangunan ya. Nah, kita campur dengan ini namanya getah. Getah. Getahnya daun juga. Pinus. 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 Nah, itu kalau soalnya kita nggak bisa sebut merek ini. Iya. Ya, itu ada bahan-bahan ini yang biasanya untuk pelitur, untuk finishing interior. Nah, itu kita campur, kita olah dengan bahan-bahan getah seperti getahnya itu pinus. Iya. Oke, saya sebentar. Kan ini ibarat kain ya, ibarat kain yang sudah direkayasa sedemikian rupa sehingga kertas ini awet kan itu ya. Awet. Ya. Nah, kan tadi kan ada ini kayak teknik memukul dengan daun tadi ya, dengan daun teknik folding tadi. Nah, itu kan berarti sak semennya dikondisikan dulu. Iya, kita kondisikan dulu. Sak semen ini kalau kita pakai sak semen, ini saya pakai teknik kukus. Pakai teknik kukus. Nah, kalau kita pakai teknik pounding kurang tepat, nanti mudah rusak. Oke. Bisa rusak. Jadi sahabat ternyata untuk menghindari rusaknya kertas semen itu kita tidak boleh menggunakan teknik pukul, tapi langsung dikukus ya. Kita kukus. Nah, itu sak semen kita netralisir dulu ya, itu pakai bahan tawas. Nah, air tawas kita rendam di air tawas dulu. Nah, setelah itu baru dibiarkan sampai 10 menit ya, itu baru kita angkat, baru kita peras untuk airnya, baru kita tempel daun-daun, itu digulung dan dikukus selama 2 jam untuk pola pengukusannya. 2 jam ya? 2 jam. Kurang dari itu? Kurang dari itu mungkin kekuatan tempel klorofilnya kurang masuk. Iya. Tapi kalau kelamaan rusak. Ya. Jadi memang ukurannya 2 jam. Tertentu ya, ada ukuran. Ukurannya 2 jam. Kalau di kain bisa sampai 3 jam. Itu lebih bagus. Ya. Cuman pada umumnya orang-orang yang sekarang ekoprint itu lagi booming sekali ya. Dan punya masa pasar yang kuat juga. Itu biasanya orang-orang kalau produksi itu cukup 2 jam sudah cukup. Tas begini ini kalau dijual berapa harga? Kalau saya jual ini bisa sampai 250. 250 sahabat. Padahal kalau sampah berapa? Jadi kalau sampah 250. Mungkin ya enggak ada harganya karena sak semen biasanya. Jadi dalamnya juga kita kasih ini ya, ada penyekatnya dari kain itu dikasih kain kanvas ya. Kain kanvas. Biar lebih itu ininya kuat itu. Apa jenis namanya? Kuat sekali ini. Kuat sekali kalau kita tarik. Ya, kita pakai jahit. Ya, kita gini kan ya kembali lagi. Iya. Ya. Nah, persis seperti kulit. Ya, luar biasa. Ini terus ada lagi juga dari ini sampah residu. Sampah residu. Nah, ya apa aja itu? Ini ada plastik-plastik yang biasanya bungkusnya ini kopi, bungkusnya sasetan, itu kan nggak laku dijual. Iya. Nggak laku dijual, bisa kita pakai ornamennya di
tas belanja ya, seperti ya, ya. ini. Nah, ini dari Itu dipotong-potong ya? Kita potong-potong pakai gunting, baru kita cacahin itu istilahnya dicacah, baru dikasih alas plastik, kita jahit. Tuh. Ini ada mungkin ada dompet, Ya, ada ya, tas. Biasanya ada yang full. Ya. Ini cuman saya bawa yang untuk contoh, sekedar contoh aja. Nah, di Kudu itu ada beberapa produk, yaitu yang dikerjakan oleh anggota Kudu itu macam-macam Pak Juni. Ada yang dari kresek, memang spesialis dia kresek, ada yang spesialis botol, ada yang spesialis jam bekas. Oh gitu itu ya? Jam bekas bisa untuk sepeda motor atau itu seperti kayak produknya Mas Bambang. Nah, ada kresek itu produknya Bu Ajeng. Nah, terus kalau tas kresek dipakai apa? Pakai tas. Pakai bisa tas? dompet, Oh. terus jas hujan. Iya, iya, iya. Nah, itu bisa. Dari kresek kita tumpuk-tumpuk, baru kita pakai setelika. Sederhana sekali teknisnya. Nah, itu terus ada juga pakai yang ini goni. Nah, semacam ini ada pakai goni. Nah, ini goni-goni bekas kita mix dengan ikoprin. Nah, ini goni ya, Pak? Iya, goni. Ini bisa manfaatkan. Terus ada lagi istilahnya pegbox leather. Ya, ini kira. Nah, perca kulit. Ya, seperti ini. Ini juga dari kain perca, dari kulit perca. Nah, sisa-sisa produksi pabrik gitu. Nah, ini bisa dibikin tas seperti ini. Nah, ternyata sisa-sisa kulit yang kecil-kecil bisa manfaat juga. Dari unsur nilai kreatif kita bisa pakai dompet juga di sini. Dompet ini ya? Ya, ini tempatnya kartu card, ya itu bisa. Ini juga sisa-sisa kulit, Juli, kita manfaatkan di sini. Tuh. Sisa semua. Sisa semua. Tadi. Ini juga kulit nih? Kulit juga, iya. Dari kulit. Ya. Oke. Wah, dikombinasi pakai bambu. Bambu ya. Wah, keren. Kombinasi pakai bambu. Ya. Jadi produk-produk semacam ini, sobat-sobat Omah Mikir ya. Jadi kalau ini digarap dengan serius, ya, dalam satu komunitas, apalagi juga bekerja sama dengan para peneliti di kampus, juga didukung oleh pemerintah, didukung oleh pemodal, itu bukan tidak mungkin benda-benda semacam ini akan punya nilai yang luar biasa dalam konteks industri kreatif. Dan kalau ingin belajar seperti itu, sebenarnya kita bisa melihat kayak di negara Jepang misalkan. Di sana itu apapun ya, artinya itu benda-benda mulai dari kecil, bungkus makanan, bungkus apa saja, itu dikerjakan dengan sangat sempurna, perfect. Ini luar biasa. Jadi kayak kalau kita misalkan membeli kue di Jepang begitu ya, itu packagingnya itu aja eman-eman untuk kita buang. Karena apa? Karena sangat indah dan sangat luar biasa. Dan di sana itu memang bangsa yang telah banyak menyadari bagaimana apa yang telah diperoleh dari lingkungan alam itu kemudian diperlakukan sedemikian rupa sehingga ekologi mereka itu diupayakan tetap harmoni. Karena dalam konteks yang lebih luas sebenarnya kita ini dalam tradisi sudah diajarkan sobat-sobat. Jadi kita ini memang nenek moyang kita sebenarnya sangat bijak dalam hal ini. Dalam budaya-budaya lokal itu sangat mempercayai 3 entitas yang tidak boleh disingkirkan satu sama lain. Yaitu yang pertama apa yang disebut dengan entitas Theos, Tuhan, ya, artinya pemilik semesta ini, pencipta semesta ini. Yang kedua adalah entitas yang bernama kosmos, alam semesta, ciptaannya ini, ya alam, ya, karena itu alam itu diminta kita sebagai manusia, sebagai khalifah itu untuk merawat, ya, dan ya merawat tempat tinggal kita ini. Makanya di situ ada entitas antropos, manusia yang memiliki kesadaran kebudayaan, kesadaran peradaban, dan salah satunya itu adalah kesadaran lingkungan. Dan saya kira
kembali kepada hal demikian, Cak Klemin itu sebenarnya dalam konteks yang saya jelaskan itu sedang melakukan apa yang telah diajarkan oleh nenek moyang kita, manusia-manusia kuno yang telah memiliki istilahnya itu local wisdom, jadi kebijakan lokal. Ini kan luar biasa. Di manusia hari ini justru kalau habis makan ya buang aja gitu. Kalau habis kerokok ya langsung lempar ya di mana-mana. Habis makan dan itu bungkusnya plastik ya, padahal di depannya itu ada tempat sampah, seringkali juga tidak dimasukkan di tempat sampah, langsung dibuang di mana-mana. Nah, kesadaran orang-orang sekarang, padahal itu kalau ditanya sobat-sobat, saya yakin dia berpendidikan. Tapi di mana letak pendidikannya yang kita tidak tahu. Apa ketika dia membuang sampah itu dia tidak memiliki pengetahuan bahwa itu nanti akan terjadi banjir atau bagaimana. Kelihatannya kok, kalau tahu saya yakin tahu, tapi dia tiba-tiba taunya itu hilang. Saya kira itu ada kerusakan yang disebut dengan metakognitif. Jadi metakognitif adalah kognitif yang sudah menjadi kesadaran, kebiasaan, dan itu dilakukan secara real. Jadi bukan hanya tahu, tetapi juga tahu itu dijadikan satu sistem tindakan yang rasional, yang menghargai kehidupan dan lingkungan. Nah, saya kira kita berhenti di sini dulu karena kita sudah haus, waktunya minum kopi. Nanti akan kita sambung lagi pada sesi berikutnya. Ayo Cak Min, minum kopi dan makan kerupuk tradisional dari kota Batu. Saya kira itu dulu, kita ketemu lagi pada sesi selanjutnya. Sobat-sobat, ketemu lagi ya, kita ngobrol, kita teruskan, makin asik dengan Cak Klemin. Setelah kita rehat sejenak, minum kopi, makan kerupuk, makan pisang goreng, waduh, kita sudah mulai fresh sekarang. Nah, tadi kita telah mendapatkan beberapa insight ya, hal-hal yang menarik dari apa yang diungkapkan Cak Klemin. Bagaimana sampah itu dengan kreativitasnya dan berpikir out of the box-nya dari Cak Klemin dan kawan-kawan yang mampu menghadirkan atau mengkreasi ya barang-barang yang tidak berguna menjadi bernilai guna. Memang seorang kreator itu ya adalah orang yang mampu ya mentransformasi dari benda yang dianggap oleh orang awam atau orang kebanyakan benda yang kurang bermanfaat atau bahkan benda yang dianggap tidak bermanfaat menjadi benda yang memiliki manfaat. Yang karena itu benda-benda ini akhirnya menjadi benda-benda yang bernilai jual, dan pada akhirnya kalau ini nanti ditekuni sobat-sobat, bukan tidak mungkin akan menjadi peluang dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya karena mampu memproduksi apa saja yang dianggap dari benda-benda yang tidak terpakai menjadi benda-benda yang bernilai ekonomi. Nah, ini kita masuk pada sesi diskusi yang menurut saya lebih eksploratif lagi ya. Saya akan bertanya tentang bagaimana Cak Klemin mengkoordinasikan ya dalam kita diskusi ini Cak Min ya. Jadi bagaimana Cak Klemin memberikan satu komunikasi baik di dalam teman-teman di lingkungan Kudu Batu ya, dan juga pada masyarakat. Nah, ide dasarnya apa Cak Klemin ketika sampean membentuk Kudu Batu itu, dan itu organisasi atau komunitas itu seperti apa, bisa diceritakan ke kawan-kawan, dan siapa saja yang terlibat, dan bengkelnya itu seperti apa bentuk kerjanya, dan mungkin perlu juga dijelaskan
produk-produk kudu batu itu apakah tetap di tempatnya masing-masing atau memang ada tempat khusus katakanlah di mana begitu sebagai outletnya lah, outlet kudu batu ya, ketika orang datang ke Batu itu sudah langsung oh di situ tempatnya. Cak Kelvin, silakan. Gimana? Ya, awalnya kemarin kita melihat memang saya berpikir tentang Batu dulu ya di lingkup kota saya sendiri yang memang kita kemarin sudah bicarakan bahwa Batu yang adalah kota wisata. Ya, Batu wisata ya, kota wisata. Orang kesini itu ya banyak bawa ulang ya untuk rekreasi entah di tempat wisata alam atau buatan ya itu pada berdatangan untuk berwisata ke Batu. Nah, dia membawa uang. Terus pulangnya ini ya meninggalkan sampah. Nah, akhirnya di sinilah saya nyoba untuk berpikir bagaimana kita juga punya andil di situ. Nah, supaya kita bukan menjadi sebuah penonton dari orang-orang yang datang. Nah, kita mencoba untuk memanfaatkan ini di sisi lingkungannya, Cak Juli. Akhirnya saya mencoba untuk membuat komunitas ini kudu. Nah, cuman mencari orang-orang ini memang nggak gampang ya. Orang-orang yang berkreasi di sini tuh sangat terbatas sekali di Batu. Nah, nyoba pertama kita ketemu orang 5 ngobrol, orang 5 ini punya jaring, oh ini juga bikin, ya kita ajak semua. Akhirnya di situ kita ada pola edukasi. Nah, oh kalau kita kosennya ke Gresik ya itu kita edukasi tentang pengolahan gresik itu seperti ini ya. Ketika edukasi itu bareng-bareng atau bareng-bareng? Oh, bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng. Awalnya kita berlima dulu ya. Itu siapa saja bisa berlima? Berlima itu saya, ada Mbak Esti. Mbak Esti ini yang punya bank sampah di TPST, pengelola TPST yang di Dadaperjo. Terus ada Mbak Siti. Mbak Siti ini pengelola bank sampah yang ada di Sisir. Nah, terus Mas Bambang itu juga di Dadaperjo. Juga menangani sampah. Menangani sampah juga. Dia konsen di ini semacam kayak botol-botol sama jam-jam bekas itu. Nah, terus saya. Nah, ini coba kita kalau sampean khusus apa? Saya lebih di ini Ecoprint sama Saksemen. Oh, memang sudah dispesialisasi ya. Spesialisasi. Biar memang produk-produk ini akhirnya punya kualitas yang bagus. Karena kalau kita konsen ke satu produk atau 2 produk ini mungkin akan lebih lebih getol, kita lebih tahu bagaimana cara mengolahnya yang lebih bagus. Tapi kalau banyak yang kita tangani itu biasanya kurang bagus di pola kualitas. Ya mungkin di pola kuantitas bisa kita capai, tapi di kualitas ini nggak bisa kita capai karena kemampuan seseorang itu sangat terbatas sekali. Ya. Nah, kalau kita menggeluti banyak bidang, otomatis itu kalau menurut saya ini semuanya akan banyak kekurangan, tidak fokus. Nah, kita harus fokus, memang kita fokuskan di situ. Biar nanti kalau ada Bentar. Selama ini masing-masing orang itu ada yang bantu enggak? Ada misalnya kayak sampean misalkan. Apa dikerjakan sendiri atau ada orang-orang yang terlibat di situ? Khusus di bengkel sampean misalnya. Kalau di bengkel saya sendiri. Oh, sendiri ya? Sendiri. Kalau pas ada orderan itu kita bagi. Nah, kita bagi biar komunitas ini sama-sama jalan. Oh, oke. Gitu. Bagi dengan 5 orang tadi. 5 orang ini awalnya situ. Setelah itu kok saya rasa kalau ini di Batu seperti ini, semakin banyak wisatawan cuma orang 5, ini nggak mungkin bisa mengatasi sampah. Ya. Akhirnya saya coba untuk menggandeng atau kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Oh, sudah ya. Komunikasi. Sudah komunikasi. Terus bentuk kontribusinya apa mereka? Bentuk kontribusinya dia memfasilitasi kita itu bahan-bahan daur ulang. Kalau kita ngambil di LH itu kita bisa free di situ untuk sementara ini ya. Kita juga difasilitasi ini event, bahkan peralatan juga. Nah, itu akhirnya kita coba untuk mencari lagi komunitasnya supaya lebih banyak dan sirkulasi sampah ini bisa tertangani dengan baik. Kalau orang sedikit mungkin kurang.
Ya, ini saya sudah dapat sekitar 30 orangan itu. 30 orang 30 orang yang produksi. Oh. Yang bikin memang konsennya ke lingkungan ini. Ada yang dari memang konsentrasinya ke kresek, ya, sampah kresek, ada yang ke sampah residu, ada yang sampah ke organik, ada yang sampah anorganik, ya. Itu sudah ada konsentrasi sendiri di situ ya, Jun. Nah, ini sobat-sobat, saya tertarik ya. Jadi baru mulai tetapi tampaknya ada optimisme yang sangat kelihatan ke depan. Ya tentu dengan kerjasama dengan banyak pihak ya, dan saya yakin ini nanti akan menjadi gerakan yang sangat menarik ya. Karena berkesenian itu bagi Cak Klemin saya lihat itu bukan sekadar asik di dalam studionya sendiri, tetapi juga seni itu juga merupakan media untuk menyelesaikan problem sosial. Dan Cak Klemin masuk kepada problem lingkungan sebagai seorang pematung, ya dia dasarnya memang dari seorang pematung, dan juga akhirnya juga merambah ke ekoprint, juga ke instalasi, seni instalasi, yang saya tahu karya-karyanya itu memang berangkat dari pemanfaatan material-material yang bisa dikatakan sudah sudah dianggap tidak berguna, tetapi dengan sentuhan Cak Klemin ya, besi yang mestinya itu jadi kilokan ternyata itu jadi sebuah karya patung yang menarik. Lalu batu yang biasanya kita anggap ya sekadar material untuk bangunan, tapi dengan sentuhan pahatnya Cak Klemin juga bisa menjadi patung yang menarik. Kayu juga ya, yang semula dianggap kayu bakar atau kayu yang tidak berguna, tetapi dengan sentuhan artistiknya Cak Klemin juga menjadi patung yang menarik. Pokoknya Cak Klemin ini bagi saya adalah seniman yang memberikan teladan pada kita semua untuk berpikir di luar kebiasaan. Jadi selalu melihat sesuatu itu ada peluang di dalamnya. Melihat satu benda yang tidak berguna, dia melihatnya dengan cara yang sangat kreatif, ya, sehingga tadi kita tahu dia menjelaskan bahwa bagaimana dia membagi-bagi pekerjaan dengan komunitasnya, karena dia sadar bahwa kalau semua ditangani sendiri tidak mungkin, ya bahkan tidak fokus, bahkan akhirnya juga menjadi produk yang mungkin tidak berhasil atau katakanlah kurang menarik begitu. Tetapi begitu ada yang spesialis sampah dari tas kresek, ada yang dari botol, ada yang dari sak semen, yaitu punya spesialisasi, tetapi masing-masing tadi tetap bersinergi lagi ketika ada katakanlah proyek pesanan yang memang untuk membuat benda yang cukup banyak, sehingga semua itu dikondisikan bersama-sama. Ini saya kira kan ada unsur satu spesialisasi keterampilan, yang kedua juga sharing berkarya bersama-sama, ya, dan sangat fleksibel. Nah, saya kira ini satu metode kreatif yang lintas disiplin, lintas keahlian, lintas fokus, ya, tetapi pada suatu momen-momen tertentu ternyata mereka bisa berkomunikasi. Nah, ini kan agak berbeda dengan kalau seniman-seniman masa lalu ya, yang menganggap seniman itu memiliki aura subjek yang tinggi sehingga tak tersentuh oleh subjek-subjek yang lain. Seniman itu adalah subjek yang unik sehingga dia otonom dan sebagainya. Bagi Cak Klemin rasa-rasanya itu tidak ada itu. Nah, semua bisa dinegosiasikan, semua bisa dikomunikasikan, dan ternyata dia tidak berangkat dari paradigma berkesenian itu sesuatu yang individual, tetapi berkesenian itu ternyata mampu dikomunikasikan di dalam sebuah komunitas yang saling mendukung, ya. Nah, ini saya kira menarik dalam konteks problem-problem hari ini ketika seniman itu
masuk di dalam realitas masyarakat itu sendiri, sehingga seniman itu tidak menjadi manusia yang terisolasi dengan masyarakatnya. Tapi bagi Cak Klemin, seniman itu adalah bagian dari masyarakat itu sendiri, dan seniman harus memiliki kontribusi di dalam problem-problem di tengah masyarakat. Nah, jadi itu kesan saya, Cak Klemin ya. Jadi makna sampean dengan teman-teman tuh bagi saya sebuah pendidikan yang gratis sebenarnya, karena disitulah sampean telah membuka satu kesadaran bahwa dunia seni itu sebenarnya dunia yang menarik ketika dia berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, saya ingin mendapatkan satu semacam cerita atau pengalaman dari Cak Klemin sendiri. Cak Klemin ketika berdiskusi dengan kawan-kawan, yang seniman kan Cak Klemin sendiri, yang lain-lain mungkin memang profesinya bukan seniman, katakanlah hanya pemulung atau pengumpul sampah dan sebagainya. Ketika sampean berbicara tentang kreativitas, desain, lalu motif dan sebagainya, itu sampean mengalami kesulitan enggak itu? Kalau selama ini enggak, Pak ya, karena mungkin mereka memang basicnya sudah di kreatif. Oh gitu ya? Dia orang-orang yang sudah punya kreatif. Nah, jadi kalau saya menyampaikan tentang art ya, kita ngomong kalau kita bikin sesuatu tanpa didasari dengan art, nilai keindahannya mungkin nilai jualnya juga kurang, ya, itu. Ya, saya kira di sini sangat mudah sekali, walaupun mereka basicnya mungkin ada yang dari petani, memang pengelola bank sampah, nah, tapi dia sudah punya kreativitas sebelumnya. Memang dari dasarnya dia itu suka bikin kreasi-kreasi itu, jadi masih mudah. Ya, untuk peluang kita memberikan penguatan di SDM-nya ini sangat mudah sekali. Bahkan saya juga mencoba mengkolaborasi atau mencari ini bekerja sama itu dengan institut. Dari perguruan tinggi maksudnya? Untuk institut seperti mahasiswa atau nah ini bekerja sama dengan ITB Asia, ya itu dengan UB. Nah, ini untuk membantu kita biasanya untuk pendampingan, untuk peningkatan SDM-nya di Kudu ini sendiri. Ya, juga di LH juga sangat memfasilitasi kita juga ya. Untuk kolaborasi ini sangat menarik sekali, karena memang kalau kita ngomong di sampah itu memang sudah nomenklaturnya itu lebih di LH, Dinas Lingkungan Hidup, ya yang harusnya menangani. Tapi dari sisi hanya dari LH sendiri, saya kira juga berat kalau kita tidak berkoneksi dengan masyarakat untuk mengatasi problem-problem tentang masalah lingkungan. Nah, saya mencoba untuk menggandeng, bersinergi dengan siapapun yang mau membantu di lingkungan ini. Ya, kemarin kita juga bikin event pameran Pak Juli di Batos, ya pameran daur ulang, ya. Itu selama difasilitasi dari LH itu 5 hari. 5 hari di Batos ya? Di Batos. Batos itu batu Lipo Plaza sekarang namanya. Lipo Plaza. Itu 5 hari. Lipo Plaza, ya. Ini alhamdulillah mereka semua dapat rezeki pas di waktu mau hari puasa, ya ternyata mereka dapat rezeki dari hasil dan keringat yang dia dapat ya selama dia mengolah daur ulang ini. Itu. Terus ini untuk kayak outlet ya, tempat untuk memasarkan ini ada enggak di dalam satu tempat gitu? Kalau saat ini masih belum ada. Masih belum ada, mungkin masih di rumah masing-masing ya. Kadang di ruang tamunya dia display sebagai mungkin outletnya. Jadi kalau ada tamu kunjungan gitu ya kita arahkan ke outlet ke studio masing-masing. Ini kalau selama ini kalau kita pingin pasarnya ya masih di ini mungkin event pameran. Nah, saya berharap di Batu pun nanti ada semacam galeri daur ulang seperti yang ada di Jogja. Jogja sudah memiliki galeri daur ulang, memang khusus daur ulang di situ. Nah, Batu yang sekelas ini ya masa nggak mampu
untuk membuat iya. ini ya, Iya. bikin galeri yang memang benar-benar khusus untuk daur ulang. Nah itu, saya Ya, kira sangat mestinya- mampu sekali lah. Mestinya mampu, tinggal apa itu niat dan keseriusan saya kira yang harus didorong. Ya saya ingat ini Cak Min, ini topi yang saya pakai ini Cak Min, ini adalah topi Sasak Cak Min. Sasak. Iya, jadi Anyaman Sasak ya? Anyaman Sasak. Jadi waktu saya apa itu datang ke sana ke Kampung Sasak di Nusa Tenggara Barat, ya di Kota Mataram agak terus ke selatan, selatan itu. Di situ itu ada kampung tradisional yang memang menjadi pusat wisata. Jadi mereka itu ya nenun, lalu kemudian lakinya menganyam, ya dari ini apanya dari bambu, ya dari bambu. Anyam bambu. Jadi dari anyaman bambu. Dan waktu saya ke sana pas ada orang anyam, dan orang anyam itu kok terampil sekali saya lihat itu, ya kayak ndak mikir gitu. Jadi ya mungkin karena terbiasa setiap hari. Tapi persoalannya bukan soal itu, tetapi bagaimana dia sangat percaya bahwa keterampilan yang dimiliki itu memang diturunkan dari generasi ke generasi, dan dia dengan ikhlasnya tetap mempertahankan teknik menganyam seperti ini, dan saya kira ini juga tidak mudah. Dan waktu itu saya mencoba bertanya, harga topi itu berapa? Ya, terus dia mengatakan harganya 100.000. Saya kaget. Wah, kok murah? Sesulit itu 100.000. Jadi 100.000. Waduh, saya sendiri mungkin mikir kalau membuat seperti itu. Dengan hanya dijual 100.000, sobat-sobat. Ini topinya ini luar biasa. Nah, setelah saya tawar pura-pura ya, masa enggak boleh 75.000 ya gitu kan. Ternyata dengan gampangnya dia mengatakan, ya silakan kalau suka gitu. Gampangannya begitu. Ya akhirnya, saya kaget juga. Loh, 75.000 boleh. Akhirnya ya sudah. Karena saat tadi dia bilang 100.000, saya pura-pura nawar 75.000. Ternyata mau, ya dengan cepat sekali dia mengatakan, silakan kalau suka. Orangnya sudah sepuh ya, sudah tua, sudah kira-kira umurnya di atas 65 lah, mungkin tuh hampir 70 ya kalau dilihat dari fisiknya itu ya. Setelah itu saya kasih uang 150.000. Ya, uang 150.000. Terus dia bingung. Uang 75.000 kok dibayar 150.000. 150.000, dan dia bilang, "Loh, ini apa, saya tadi bilang 75.000, Anda kok ngasih 150.000. Saya katakan, Bapak, saya terima kasih menghargai karya kerja Bapak yang luar biasa ini. Ya dengan uang 150.000 saya kira belum apa-apanya dari proses yang sampean lakukan itu. Ya oleh kan, oke, saya terima tetapi saya tambahin ya. Saya kasih yang lain ya. Saya dikasih yang lain, ditambah yang lain, dan saya menolak. Dia tetap memaksa, karena ini bukan hak saya. Kalau 75.000 ya 75.000, karena Bapak membayar 150, saya harus nambahin yang lain. Terus apa yang terjadi? Dia di dekatnya dia itu ada semacam kain ya tenunan itu. Tapi kecil, yang bisa hanya untuk kayak salt gitu ya, kecil. Terus saya diminta mengambil. Padahal itu saya lihat ada harganya di situ. Dan itu ya memang sekitar hampir 100 harganya itu. Dan saya tetap tidak mau, karena itu harganya juga, kalau itu saya ambil dia akan rugi. Sudah 75 plus itu saya ambil, itu dia. Tapi ternyata dia bukan begitu cara melihatnya, sobat-sobat. Melihatnya itu bambu ini, Bapak, bambu ini saya itu ibarat tidak beli. Karena bambu ini
saya ambil dari bambunya nenek moyang saya yang sudah ditanam puluhan tahun yang lalu. Kemudian kain-kain ini, bahan-bahannya, serat-seratnya, itu juga dari hasil tanaman leluhur kami. Ibaratnya kami itu tinggal memanfaatkan. Karena itu kalau kami membuat ini, maka selain juga untuk melestarikan teknik anyamannya, ya itu kita juga ingin memperpanjang, ibaratnya kalau kita ngomong amal lah, amal bagi dia sendiri juga pada nenek moyangnya. Wah, dengan cerita itu saya merinding ya. Betapa orang tradisi itu luar biasa. Ya luar biasa, itulah nilai-nilai hidup. Bahwa apa yang dihasilkan, ternyata dia masih ada perasaan, punya tanggung jawab. Bahwa apa yang sekarang dihasilkan dia itu dari bahan-bahan yang dulu ditanam oleh nenek moyangnya, dia ingin kembalikan lagi untuk nenek moyangnya juga, bukan untuk dia sendiri. Ayo bayangkan itu, nilai hidup seperti apa itu. Kita bisa jadi blingsatan mendengarkan cerita-cerita semacam itu di teman-teman atau masyarakat tradisi yang luar biasa. Nah, sementara kita yang berpendidikan, katanya pendidikan maju, pendidikan modern, ya banyak menciptakan orang pinter tetapi tidak menciptakan orang bener. Ya. Orang pinter banyak, tetapi orang yang bener, yang bener dan pener. Nah, ini Jawa itu ada bener dan pener. Nah, konsep pener ini yang tidak banyak dilakukan di dalam produk pendidikan sekarang. Nah, termasuk di dalam berkarya seni. Di dalam berkarya seni, orang-orang modern itu hanya memburu bener, tetapi tidak memburu pener. Ya, pener itu artinya apa? Pener itu artinya sesuai dengan masyarakat, norma-norma yang diakui dan betul-betul menjadi seni itu lahir justru membuat satu harmonisasi dalam kehidupan itu, tidak menimbulkan satu gejolak misalkan, ya. Dan seni selalu dikembalikan kepada jalinan-jalinan pada lingkungan sosial budaya di mana seni itu dilahirkan. Karena memang seni itu bagian dari kebudayaan, dan kebudayaan itu lahir dari idealisme kehidupan masyarakat di mana hasil budaya itu dilahirkan. Karena itu di dalam budaya itu ada yang namanya budaya dalam artian abstrak, yaitu ada nilai-nilai, ada sistem keyakinan yang diacu, yang direfer oleh perilaku budaya itu. Terus yang kedua ada kebiasaan-kebiasaan, ya artinya itu bahwa nilai-nilai itu memang betul-betul dilakukan, dijadikan satu sistem sosial, ya. Dan yang terakhir, kebudayaan itu diwujudkan di dalam artefak. Karena itu, ya, artefak semacam ini artefak benda. Ya, Cak Klemin ini juga melahirkan artefak. Ya, dengan demikian artefak yang dilahirkan itu berkaitan dengan tadi sistem nilai, dan yang kedua dengan sistem sosial. Nah, oleh karena itu kayak topi Sasak itu, sekalipun bentuknya hanya topi beranyaman bambu, tetapi di balik nilai anyaman ini ada nilai-nilai hidup yang luar biasa, ada local wisdom yang luar biasa, dan dijadikan satu sistem kehidupan di dalam budaya orang-orang yang hidup di dalam tradisi yang oleh orang modern dianggap orang yang ketinggalan kereta. Padahal justru kita yang mungkin akhirnya nanti akan jadi kereta mogok di tengah jalan karena krisis peradaban, krisis nilai-nilai budaya. Jadi kita seharusnya, bagi saya ya, dari pemahaman saya, apa yang dilakukan Cak Klemin, yang dilakukan kawan-kawan di Sasak misalkan, dan yang lain-lain yang saya tahu
ya kayak di Dayak dan seterusnya, yang kebetulan saya juga sedikit tahu tempat-tempat mereka hidup, dan memang betul-betul antara Tuhan, alam, dan manusia itu satu paket yang tidak bisa dilepaskan. Dan saya kira kita harus belajar pada tradisi, dan sekali lagi bersama kita Cak Klemin mengembalikan apa yang dilahirkan melalui alam, ya harus dikembalikan lagi. Alam itu menjadi bagian dari kesenian, bagian dari kebudayaan, sehingga kita tidak mengotori alam, tetapi apa yang kita buang lagi ke alam itu, ya dari material-material alam tetap kembali dengan baik, ya kita berterima kasih dengan alam, dan akhirnya kita bisa hidup secara harmoni. Saya kira hikmah dibalik gerakan sampean itu kok seperti itu, Cak Klemin. Ya, saya setuju sekali Pak Juli ya. Kalau kita memang hidup di alam, ya kita harus mengerti tentang alam itu sendiri. Nah, pada akhirnya kita juga akan kembali ke alam lagi, ya enggak. Oleh karena itu, kalau menurut saya ini kita tetap harus bersinergi dengan alam, menyatu dengan alam. Ya, kita itu diberi kehidupan oleh Tuhan, ya kita harus bisa hidup di kehidupan itu sendiri, dengan menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam. Sobat-sobat, kita telah sampai pada titik akhir dialog kita dengan Cak Klemin. Ternyata ditutup dengan satu refleksi yang luar biasa, bahwa pada dasarnya hidup kita itu sekali lagi tidak bisa kita meminggirkan alam. Kita harus menyatu dengan alam. Karena sekali lagi seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa Tuhan, manusia, dan alam, ya seharusnya itu memang kita satukan di dalam sanubari kita, pikiran kita, itu menjadi satu kesatuan yang utuh, bukan terpisah. Ya dengan demikian, apa yang kita lakukan termasuk di dalam berkesenian, ya berkebudayaan, seperti yang dilakukan Cak Klemin dan kawan-kawan dalam rangka mendaur ulang sampah menjadi benda yang berguna, itu spiritnya tidak lain dan tidak bukan adalah demi keharmonisan manusia dan alam itu sendiri, dan sekaligus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat tentang kehidupan ini. Saya kira itu, sobat-sobat, kita bertemu lagi pada wawancara pada tokoh yang lain yang inspiratif, yang saya kira nanti saya akan jalan-jalan lagi atau mengundang tokoh-tokoh yang lain hadir di Omah Mikir untuk berdialog. Hal-hal yang mungkin kita kurang respect, ternyata begitu diungkap, wah kita terkejut. Kita ada nilai-nilai yang mungkin kita tidak tahu, ternyata di balik apa yang telah dilakukan Cak Klemin banyak hal yang memiliki nilai-nilai yang luar biasa. Bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.